Gara-gara satu orang ini, Yesus dibenci oleh banyak orang. Why? Kembali lagi di Cornerstone Connection. Guys, kayak cukup deh, kita nggak boleh tahu ngomongin orang, apalagi kalau kalian bilang karena untuk nyari followers dan validasi. Karena kita belum tentu tahu nih, emang niat dari orang itu kayak gitu atau enggak. Mereka ini sebagai orang-orang yang begitu tidak disukai, dibenci benar, tapi kok Yesus kesana ya gitu ya. Yesus ngapain datang. Nah bagi pemungut cukai, mengundang orang ke Yesus itu mereka senang-senang aja gitu ya. Apalagi sudah mendengar bagaimana Yesus melakukan banyak mujizat, banyak pekerjaan-pekerjaan pelayanannya. Perumpamaan yang Yesus berikan bahwa kita nggak bisa tambah sulam gitu. Nggak bisa kita tambah sulam sedikit di sini gitu. Pel, masa kemarin aku kan kayak scroll sosial media gitu. Terus aku ketemu satu artis kayak dia tuh bagi-bagi sembako tapi dia banyak banget bawa kameramen. Kayak ngapain sih? Sumpah aku kemarin juga lihat tau videonya. Kayaknya mereka cuma cari followers doang deh. Iya kan, cari validasi banget tau. Bener banget, gak banget Guys, kayak cukup deh, kita nggak boleh tahu ngomongin orang, apalagi kalau kalian bilang karena untuk nyari followers dan validasi. Karena kita belum tentu tahu nih, emang niat dari orang itu kayak gitu atau enggak. Benar sih, benar juga. Ada juga sama kaitan pembelajaran kita pada hari ini, yang judulnya Bukan Cinta Pada Pandangan Pertama. Di pelajaran ke-9, dan untuk ayat intinya terdapat di Matius 9 ayat 10-11. Oke, tapi sebelum kita baca ceritanya nih, aku mau ingetin untuk teman-teman di rumah yang belum punya buku Cornerstone seperti ini, kalian bisa langsung kontak ke sosial media di bawah ini dan nomor telepon di bawah ini supaya kita bisa belajar bersama-sama. Nah, kita langsung baca. Oke, kita masuk ke dalam cerita. Gavrila duluan kali ya. Boleh. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum." Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun menggoyahkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak. Dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan menggoyahkan tong itu dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru. Sebab ia berkata, anggur yang tua itu baik. Kayak aku baru dapat sih setelah baca cerita ini. Jadi tuh ternyata
Yesus melihat seorang pemungut cukai ya. Dan pemungut cukai itu bernama Lewi. Habis itu dia kayak mengajak si Lewi ini untuk mengikuti Yesus, untuk mengikut dia. Dan tanpa ragunya Lewi itu tetap mengikut apa yang Yesus katakan. Nah, habis itu di sini Lewi mengadakan perjamuan besar dan mengundang banyak pemungut cukai sama orang-orang lain itu untuk makan bersama Yesus. Tapi di situ juga Yesus mau loh. Makanya di situ orang-orang Farisi baik banget yang bingung kayak kenapa Yesus mau terima undangan itu? Protes Kenapa Yesus juga ngundang mengajak orang Lewi itu? Makanya mereka kayak kenapa sih kok Yesus mau sih berteman sama orang pendosa kayak gitu? Dan ternyata ada alasan di mana Yesus mau menerima orang-orang berdosa atau pemungut cukai itu. Dan tahu gak kenapa? Coba kenapa? Karena Yesus mau dia bertobat. Benar. Dan ternyata di sini Yesus bukan mau bergaul hanya dengan orang benar, tetapi Yesus malah mencari orang yang berdosa karena dia mau membuat orang berdosa itu bertobat. Gitu. Oke. Karena emang itu ya tujuan dia ya. Bahkan ketika orang Farisi mempertanyakan mengapa murid-murid tidak berpuasa seperti murid-murid Yohanes dan orang Farisi, Yesus juga menjawab melalui perumpamaan tentang mempelai, terus juga tentang kain baru dan tua, terus juga tentang anggur baru dan tua, dan Tuhan juga menegaskan bahwa ajaran dia itu membawa pembaruan yang tidak bisa disesuaikan dengan tradisi yang lama. Oke, berarti kita udah sedikit memahami ya pelajaran yang udah kita baca ini. Tapi kalau mau lebih memahami lagi, teman-teman juga bisa menyaksikan ke segmen Professor Corner dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Apakah kamu tahu, pada zaman Yesus, pemungut cukai sangat dibenci oleh orang Yahudi, terutama jika mereka adalah orang Yahudi itu sendiri. Mereka dianggap pengkhianat dan tidak ada yang mau bergaul dengan mereka. Oleh karena itu, ketika Yesus menerima pemungut cukai, banyak orang Yahudi yang merasa marah. Bahkan sampai sekarang, pemungut cukai sering dianggap buruk. Pekerjaan mereka adalah mengungut pajak yang belum dibayar oleh orang atau perusahaan. Menarik bukan? Pekan ini kalian bisa bertambah pengetahuan lagi. Mau tahu lebih banyak lagi? Stay tune terus di Cornerstone Connection. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Dan pada saat ini kita sudah kehadiran pendeta kita, one and only Pendeta Billy Tambunan. Shalom, Shalom, Pendeta. Apa kabar, sehat ya? Puji Puji Tuhan, Tuhan, luar sehat biasa. Pak Pendeta. Oke, Pak Pendeta. Tadi kita udah udah baca cerita pelajaran ke-9 yang judulnya Bukan Cinta pada Pandangan Pertama. Oke, tapi sebelum itu aku mau baca ayat intinya dulu. Ayat intinya terdapat di Matius 9 ayat 10-11. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Oke. Kita punya beberapa pertanyaan juga nih Pendeta. Kan tadi kita udah baca nih gimana kilasan dari buku, tapi kita juga punya beberapa pertanyaan. Salah satunya, untuk pertanyaan pertama itu, mengapakah orang Farisi sangat marah ketika melihat Yesus menerima pemungut cukai? Dan mengapa pemungut cukai juga begitu sangat dibenci? Iya. Tahu pemungut cukai nggak sih? Tahu pemungut cukai nggak? Yang kita tahu sih pemungut cukai itu orang-orang yang Bermasalah? Di pajak, kerja di pajak. Ya. Jadi minta duit. Kalau sekarang agak keren sih ya, orang pajak katanya wah, itu pasti uangnya banyak gitu ya. Dulu juga orangnya banyak. Tapi kan mereka ini yang bagian bawah yang memang minta uang kepada orang-orang yang berjualan, yang apa semuanya gitu ya. Jadi pekerjaan mereka itu membuat banyak orang yang nggak suka, tidak suka ya. Kenapa? Karena mungkin ya baru untungnya sedikit, udah langsung
store gitu ya, langsung kena pajaknya, dimintain uang dan lain sebagainya. Jadi pemungut cukai itu dianggap hal yang tidak baik lah ya, hal yang tidak baik. Banyak orang memusuhinya, banyak orang tidak senang karena memang ya ini kan cuma mungut saja, enak aja dia kerja jadi kaya hanya ngambil uang dari orang, dari perusahaan ya gitu ya, apa semuanya. Kalau sekarang kita pajak kan lapor gitu ya, kita yang ini apa semua. Dulu kan memang dipungut langsung, jadi kontak langsung yang membuat orang jadi tidak senang dengan mereka. Nah mereka ini dianggap jadi orang yang, apalagi kalau misalnya itu orang Yahudi sendiri ini ya, ini satu bangsa juga nih malakin terus apa, mungutin uang terus gitu ya, dipungutin uang terus padahal satu, jadi dianggap pengkhianat ya. Karena dianggap pengkhianat maka ya otomatis orang tidak suka. Jadi pada saat pemungut cukai ini meminta uang, apalagi itu dari bangsanya sendiri, dari sukunya sendiri, tambah kesel lagi kan. Pekerjaan ini pun jadi tidak begitu populer walaupun hasilnya banyak bagi pemungut cukainya ya. Jadi dalam pelajaran kita diberikan bahwa mereka ini sebagai orang-orang yang begitu tidak disukai, dibenci benar, tapi kok Yesus ke sana ya gitu ya. Yesus ngapain datang? Nah bagi pemungut cukai mengundang orang ke Yesus itu mereka senang-senang aja gitu ya. Apalagi sudah mendengar bagaimana Yesus melakukan banyak mujizat, banyak pekerjaan-pekerjaan pelayanannya. Jadi itu yang dilakukan oleh orang-orang terhadap pemungut cukai pada saat itu. Oke, aku nih. Aku atau kamu? Dari aku deh. Oke. Ya, aku penasaran banget nih sama pertanyaan yang satu ini. Jadi pendeta, aku mau nanya, Yesus itu merasa khawatir gak sih mengenai tanggapan orang kalau dia bersahabat dengan orang-orang yang tidak populer seperti pemungut cukai? Dan kalaupun Yesus khawatir atau Yesus memikirkan tanggapan orang-orang itu, kenapa Yesus memikirkan tanggapan orang? Atau kalaupun dia tidak peduli dengan tanggapan orang, kenapa? Iya, judulnya kan diberikan bukan cinta pada pandangan pertama. Ya, bukan cinta pada pandangan pertama. Kalau cinta pada pandangan pertama, itu gimana? Bukan cinta pada pandangan. Kalau cinta pada pandangan pertama gimana? Berarti itu Kalau kalian lihat laki-laki, mau apa duluan? apa? Kalau kalian lihat laki-laki, oh ini ganteng nih apa semua kan gitu ya, kegantengannya, kehebatannya. Kalau laki-laki oh cantiknya apa semua, itu kan pandangan pertama. Iya. Jadi pandangan pertama itu sangat berkesan gitu kan, sangat berkesan. Jadi pandangan pertama itu membuat kita juga lihat, wah ini orang boleh nih, ini orang enak nih gitu ya, ini orang bisa didekatin, ini orang memang, dan sebagainya, banyak hal lainnya. Jadi orang mendekatkan diri kepada orang-orang seperti yang demikian. Orang-orang seperti. Sementara Yesus kan melihat berbeda. Yesus melihat ini dibenci, tapi Yesus lihat ini orang bisa nih untuk terima kebenaran. Ya, ini orang bisa terima saya, bisa menerima kebenarannya dengan baik. Itu sebabnya Yesus mendekatkan diri kepada mereka, walaupun orang banyak tidak suka pada pemungut cukai. Yesus mendekatkan diri. Dan kalau kita baca, tadi sudah dibaca ininya, bahwa Matius kan mengundang teman-temannya juga kan. Nah, di antara teman-temannya pemungut cukai itu, selain dirinya, banyak juga ada yang percaya pada Yesus. Banyak juga percaya. Jadi kenapa Yesus tidak memikirkan apa sih efeknya nanti gitu ya? Kalau istilahnya saya udah ngetopnya, orang udah banyak suka, tiba-tiba jadi nggak suka hanya karena berteman dengan pemungut cukai, mereka ninggalin saya nggak ya? Masih ikut saya apa enggak ya? Yesus tidak memikirkan akan itu. Kenapa dia tidak memikirkan? Karena dia memikirkan ini ada orang yang mau diselamatkan, ada orang yang mau dibawa kepada kebenaran, ada orang yang mau menerima saya dan akan dapatkan keselamatan itu.
Jadi dia lebih mementingkan keselamatan orang itu dibandingkan dengan pendapat-pendapat orang nantinya. Karena pendapat orang juga kan begitu nanti dia melakukan hal-hal lain, orang, oh ini benar kok ya, ini bagus kok apa yang dilakukan oleh Yesus ya. Tidak semua pungut cukai itu jiwanya sebenarnya tidak baik ya. Banyak juga pungut cukai itu sebenarnya yang bisa menerima kebenaran, yang juga perhatian pada orang lain dan lain sebagainya. Jadi Yesus tidak memikirkan kenapa, akibatnya, bagaimana dan lain sebagainya. Dia memikirkan bahwa ini perlu diselamatkan. Oke. Masih pendeta. Aku punya pertanyaan Pak Pendeta. Jadi bagaimana Yesus itu menjelaskan kepada orang-orang tentang tujuan kedatangannya dengan perumpamaan tentang tabib dan orang sakit? Iya, Yesus menjelaskan kepada banyak orang tentang bagaimana menyembuhkan dan lain sebagainya, kan itu secara fisik, ya, secara fisik ini disembuhkan. Tapi secara rohani dan sebagainya kan banyak juga, seperti pungut cukai itu kan banyak juga yang perlu disembuhkan juga. Ya. Kita juga jangan lihat seseorang itu kan berdasarkan kepada kayaknya jutek nih mukanya nih, gue ngomong teman. Ya. Padahal sebenarnya dia baik gitu kan. Begitu kita deket, enggak orangnya baik loh. Gitu, ya. Atau kita lihat ini orangnya kayaknya baik nih. Ya. Kan banyak sekarang yang menipu begitu kan ya. Wah kayaknya setelannya apa semuanya. Ya, pokoknya pakaiannya semuanya branded gitu ya, bermerek semuanya. Tapi kerjanya nipu-nipu orang gitu supaya orang percaya dengan dia. Akhirnya ya dia menipu orang gitu. Jadi jangan lihat dari yang penampilan luar seseorang, tapi lihat juga bahwa ini dalam hatinya ada hal baik yang bisa kita tiru, yang bisa kita selamatkan orang itu dari hal-hal yang pandangan orang yang tidak baik itu. Oke, pendeta. Untuk pertanyaan terakhir ya Pak Pen. Ya. Apa sih makna dari perumpamaan tentang kain baru dan tua serta anggur baru dan tua? Iya, kalian tahu nggak sih kalau pakaian yang udah agak lapuk gitu, ya kan gampang robek tuh. Iya. Yang biasanya kalau udah robek lebih pakai di rumah ya. Kayaknya lebih enak gitu ya. Kayaknya lebih enak nih. Jadi kan tuh udah lapuk ya, udah mulai udah mulai menipis. Kalau itu ditambal misalnya tambal dengan bahan yang baru, itu akan yang ini tambah robek lagi gitu karena tidak ini. Apalagi kalau itu misalnya kalau zaman dulu kan untuk tempat minum, tempat air apa semua ya. Jadi begitu kan ya tambah robek gitu ya. Jadi perumpamaan yang Yesus berikan bahwa kita nggak bisa tambah sulam gitu loh. Nggak bisa kita tambah sulam sedikit di sini, betulin nanti yang ini, betulin lagi yang ini, enggak gitu. Harusnya kalau memang yang baru ya taruh yang baru gitu. Taruh suatu hal yang baru yang bisa mengubah segala sesuatunya. Kalau kita taruh kantong kresek juga kan ada gitu ya yang udah lama itu kan cepet ininya kan. Nah kalaupun kita ya udah ganti yang baru kan lebih kuat, lebih ininya. Jadi kehidupan seseorang juga demikian ya. Kita nggak bisa tambal sulam ya. Saya mau ini nanti ini enggak. Memang baru ya, kehidupan baru yang harus ditunjukkan. Jadi Yesus memberikan pada orang-orang pada waktu itu, enggak loh, kamu kalau memang hidup baru, jangan lihat lagi yang lain apa semuanya dalam pengertian bahwa ini loh kehidupan saya yang baru. Ini loh hidup saya yang baru, saya sudah berubah segala sesuatunya daripada kehidupan saya yang ada. Gitu. Oke, terima kasih Pak Pendeta udah menjawab pertanyaan dari kami bertiga. Ya. Karena kita udah mendengar jawaban nih dari Pak Pendeta, sekarang kita mau dengar pendapat-pendapat dari teman-teman kita di rumah dalam segmen Apa Pendapatmu? Halo semuanya, namaku Natania, aku kelas 11 dari SMA Perguruan Advent 1 Jakarta. Perkenalkan, nama aku Bethesda, saat ini aku kelas 11 dan berasal dari Perguruan Advent 1 Jakarta. Halo, aku Caroline Tanuwijaya dari Perguruan Advent 1 Jakarta. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Evelyn, aku kelas 11 dan aku berasal dari Perguruan Advent 1 Jakarta.
Halo, perkenalkan nama saya Putri Rompa, saya kelas 11 dan saya sekolah di Perguruan Advent 1 Jakarta. Menurut pendapat saya itu saya setuju karena kita diajarkan untuk tidak memilih teman. Jadi kalau sikap teman kita seperti itu, kita bisa menegurnya atau menasihati dan mendoakan dia. Kalau pendapat aku sih, aku nggak setuju karena menurut aku itu bertentangan dengan ajaran Alkitab. Karena dalam Alkitab di Amsal 13 ayat 20 berbunyi, siapa yang bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak, dan siapa yang berteman dengan orang bebal akan menjadi malang. Jadi kalau misalnya bergaul dengan orang-orang yang malas seperti ini, itu tetap akan mempengaruhi perilaku kita. Kalau menurut aku pribadi, aku tidak setuju karena aku sendiri gampang terpengaruhi orang. Tapi balik lagi ke diri masing-masing, ada yang gampang terpengaruhi sama ada yang bisa membatasinya diri sendiri. Untuk statement itu aku nggak setuju. Karena menurut aku dalam statement ini, manusia itu lebih cenderung mirip dengan spons. Kita sebagai manusia itu lebih cenderung menyerap hal-hal yang ada di sekitar kita, baik itu kita dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, baik pengaruh itu positif ataupun negatif. Yang pastinya adalah aku sangat tidak setuju karena lingkungan pertemanan itu atau pergaulan pastinya sangat memengaruhi kebiasaan kita sehari-hari. Walaupun kita menjadi diri sendiri, tapi jika kita terus berteman dengan orang-orang yang seperti itu, kita akan ikut terbawa. Dan menurut saya bukan berarti kita harus menjauhi mereka, tapi lebih baik kita menjaga jarak dan memilih pertemanan yang lebih baik. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Nah, tadi kita udah dengerin respon dari teman-teman kita tentang pertanyaannya. Sekarang waktunya kita untuk menjawab satu pertanyaan itu. Menurut kalian setuju gak dengan ulasan itu? Aku enggak sih. Kamu? Aku juga enggak. Oke. Aku juga enggak. Kalau menurut aku kenapa enggaknya, karena lingkungan itu bisa mempengaruhi karakter kita dan secara nggak sadar itu ngebuat kita jadi melakukan hal buruk itu juga. Iya, benar-benar. Karena kalau kalian bisa lihat di sosmed itu banyak banget kasus-kasus yang anak-anak seumuran kita tuh terpengaruh dengan lingkungan yang buruk. Benar banget. Nah, tadi kita udah baca-baca pelajaran kita, terus udah dengerin pendapat dari teman-teman kita, tapi kayak ada yang kurang gitu kalau kita belum dengerin kesimpulan. Oke. Kayak sekarang aku mau minta pendeta untuk berikan kesimpulan dari pelajaran kita minggu ini. Baik, kesimpulan pelajaran kita pada minggu ini dengan judul Bukan Cinta pada Pandangan Pertama, yang memberikan kepada kita bahwa pandangan pertama itu memang menentukan segala sesuatunya. Tapi bukan itu satu-satunya. Banyak orang menghabiskan begitu banyak biaya, begitu banyak uangnya hanya untuk sekedar penampilan saja, hanya untuk kelihatan rapi dan lain sebagainya, untuk meyakinkan orang lain. Banyak orang seperti itu, tapi kita juga jangan tertipu akan hal-hal seperti itu. Di lain pihak kita diingatkan bahwa kita juga harus melihat orang-orang lain yang mungkin kasar, kita lihat pekerjaannya kasar, pekerjaan tidak baik dan lain sebagainya, tapi mereka itu sebenarnya orang-orang baik yang dalam hatinya bisa mendapatkan kebenaran itu dengan baik. Jadi jangan pernah ragu, jalan bersama-sama dengan Tuhan, nyatakan itu kepada orang lain, kepada siapapun juga, perkenalkan Yesus dalam kehidupan mereka, bahwa Yesus bisa mengubah segala sesuatunya dalam kehidupan mereka untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Kita akan melihat bagaimana Yesus mengubah seseorang dalam kehidupannya. Terima kasih banyak pendeta atas kesimpulannya. Karena kita udah di akhir pembelajaran, kita mau minta pendeta untuk mendoakan kita yang di studio dan juga teman-teman yang di rumah. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan telah bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur atas pelajaran yang Tuhan berikan bagi kami, yang mengingatkan kami untuk kami tidak melihat hanya penampilan luar saja, tapi bagaimana kami melihat bahwa ada kebenaran-kebenaran yang harus disampaikan kepada setiap orang. Tuhan boleh tuntun semua orang-orang muda dimanapun mereka berada,
dalam kehidupan mereka, dalam pendidikan mereka, juga dalam masa depan mereka. Tuhanlah yang menentukan. Tuhan juga menuntun mereka untuk berikan terbaik bagi mereka. Yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Kami berdoa dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik teman-teman, selesailah sudah pelajaran ke-9 kita. Semoga teman-teman yang di rumah yang mempunyai pertanyaan sudah terjawab dalam sesi tadi. Dan semoga teman-teman bisa belajar Cornerstone untuk di episode selanjutnya. Baik, sampai ketemu teman-teman yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.